Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa selama pandemi saat ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bayi Anissa Melinda Ingrat. Saya sebagai mahasiswi Poltekkes Mataram, kelas B, jurusan D3 Kebidanan, NIM P7124020052. Mata kuliah Agama Islam, dosen pengampu yang terhormat Ibu Leni Herlina, SAG MPDI. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua and enjoy watching this video. Di video ini saya akan membahas mengenai pandangan Islam terkait isu-isu kesehatan kontemporer dan saya akan menganalisis mengenai adopsi. Dalam pandangan Islam, Islam telah lama mengenal istilah tabbani yang di era modern ini disebut dengan adopsi. Rasulullah SAW bahkan mempraktikannya secara langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anaknya. Secara harfiah, tabbani diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Adopsi bertujuan untuk memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya. Namun, secara hukum, anak itu bukanlah anak kandungnya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dilakukan bagi sepasang suami istri yang luas rezekinya namun belum dikaruniai anak. Dalam hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah lama menfatwakan mengenai adopsi. Fatwa tersebut menjadi salah satu hasil rapat kerja nasional MUI yang berlangsung Maret 1984. Salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang bahwa Islam mengakui keturunan atau nasab yang sah, yakni si anak tidak putus hubungan keturunan dengan ayah dan ibu kandungnya. Misalkan, sang orang tua angkat menyematkan namanya di belakang nama si anak. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya, di antaranya surah Al-Ahzab ayat 5, yang artinya, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang terbaik di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah dia saudaramu seagamamu. Dan mula-mula hamba sahaya yang dimerdekakan. Ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Sehingga mantan istri anak angkat dapat dinikahi oleh anak ayah angkatnya. Sementara itu, Abdul Rashid Ash'ad menyatakan bahwa pengangkatan anak angkat yang beragama Islam dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian pula kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI pasal 171 huruf H. KHI menyatakan bahwa anak angkat yang dalam pengangkatannya dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari beralih tanggung jawab dari orang tua asal ke orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak pasal 10 ayat 2 dan 3 serta pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 10/HUK/2009 tahun 2009 tentang syarat pengangkatan anak. Untuk dapat mengangkat anak melalui lembaga pengasuhan anak, maka harus memenuhi persyaratan pasal 32 Permensos nomor 110/2009.
adopsi anak hanya dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, pada dasarnya tidak ada aturan bagi orang tua tunggal boleh mengangkat atau tidak anak menurut hukum Islam. Yang paling penting dan yang harus teman-teman ingat adalah si anak atau anak angkat tidak boleh putus hubungan keturunan atau nasab dari ayah dan ibu kandungnya sendiri. Jadi demikian presentasi mengenai adopsi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.